Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi nih bareng aku Nadia Zahra Marani Hermawan. Jadi kali ini aku akan membagikan tutorial bagaimana cara mengakses dan memanfaatkan portal jurnal dari ProQuest dalam mencari informasi yang kita butuhkan. Nah, penasaran kan? Makanya tetap stay tune terus ya. Oke, jadi yang pertama-tama kita perlu tahu dulu pengertian dari ProQuest itu sendiri. Jadi ProQuest adalah salah satu database yang menyediakan layanan akses digital ke berbagai jenis sumber daya informasi seperti jurnal, buku, tesis, dan disertasi. Dengan menggunakan layanan ProQuest, pengguna dapat mengakses jutaan sumber daya informasi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, humaniora, sains, teknologi, dan kedokteran. ProQuest ini juga menyediakan platform untuk mengelola dan mengindeks sumber daya informasi tersebut agar lebih mudah dicari dan diakses oleh pengguna. Dan ProQuest sendiri memiliki fungsi dan manfaatnya, yaitu sebagai penyedia sumber informasi ilmiah bagi peneliti dan mahasiswa dalam bentuk jurnal elektronik. ProQuest juga memudahkan pengguna mengumpulkan karya ilmiah dengan cepat, menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Nah, agar kita berhasil melakukan pencarian, sebagian besar faktornya adalah tentang ketepatan atau presis ketika melakukan penelusuran. Maka dari itu, sebelum melakukan pencarian, alangkah baiknya mencari terlebih dahulu search tips dari e-journal yang akan dipakai. Jadi, search tips itu teknik yang akan membantu kita ketika melakukan pencarian. Search tips yang bisa digunakan pada ProQuest ialah memperluas dan mempersempit query dengan operator boolean. Yang umumnya sih ada and, or, dan not. Dan menggunakan tanda baca tertentu, thesaurus untuk modifikasi query, hingga memanfaatkan fasilitas desain pencarian yang tersedia. Melalui peralatan yang telah dipersiapkan, para mahasiswa mengakses pada halaman jurnal yang dilanggan oleh Universitas Diponegoro. Dan pada kesempatan praktikal ini, saya dapat mencoba ProQuest gitu. Jadi ini adalah tampilan awal saya ketika sudah berhasil login ke akun SSO saya. Dan jika kita scroll sedikit ke bawah, kita akan menemukan kolom aplikasi dan layanan. Nah ini yang disediakan oleh Undip pada mahasiswanya pokoknya. Jadi ini ada jurnal yang dilanggan Undip. Terus ini kita klik aja. Oke. Setelah itu, laman akan menampilkan kolom-kolom lagi seperti ini. Dan kolom ini semua adalah portal e-journal yang telah dilanggan oleh Undip. Karena praktikum kali ini ditugaskan untuk menggunakan ProQuest, maka kita akan klik kolom yang tertulis ProQuest pada bagian e-journal. Ini ya berarti. Nah, kemudian langsung aja kita mulai pada tahap pertama, yaitu mempersiapkan informasi yang akan kita cari. Jadi kasus yang akan aku identifikasi kali ini adalah pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna. Ini ada typo dikit. Iya, betul. Oke, jadi ini udah aku ringkas aja ya. Aku udah nyiapin kasusnya ini, dan ini hasil translate-nya. Karena ProQuest merupakan database yang berbasis bahasa Inggris. Jadi untuk query yang akan digunakan juga harus berbahasa Inggris ya. Jadi setelah ditranslate, ini the use of information technology in libraries to improve service to users. Nah, setelah mengidentifikasi kebutuhan informasi yang akan kita cari, tahapan selanjutnya ialah kita harus mengembangkan kata kunci atau query sebelum melakukan pencarian. Pengembangan query ini berfungsi sebagai alternatif ketika kita tidak menemukan hasil yang relevan dengan satu query. Jadi kita dapat membuat kombinasi query lainnya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Untuk kasus dengan judul The Use of Information Technology in Libraries to Improve Service to Users, ini aku udah buatin query-nya jadi Q1-nya di use or utilization,
Q2-nya Information Technology, ini Q3, Q4, dan Q5-nya. Selanjutnya, aku akan langsung melakukan aktivitas penelusuran informasi, yaitu kegiatan mencari dokumen menggunakan query yang sudah dipilih melalui search box. Pencarian ini sebenarnya bisa dilakukan pada mesin pencari seperti Google, Yahoo, Bing, atau database lainnya yang tersedia. Namun di sini aku bakal cobain portal jurnal dari ProQuest. Jadi langsung aja kita lakuin pencariannya. Berarti di sini karena kita punya banyak query, kita pakai advanced search. Nah, oke. Tadi kan kita di sini udah punya ya Q1-nya. Kita coba di use-nya. Kita copy, sini M aja. Ini kita masukin row. Ini ada banyak banget ya. Di sini juga kita bisa Lebih mempersempit buat result kita ya, tapi enggak, aku pengen langsung coba aja. Ini kita search. Oke, jadi ini adalah hasil penelusuran informasi menggunakan query yang pertama. Coba kita lihat ya perbedaan hasilnya saat menggunakan query yang kedua. Kita balik lagi bisa? Oh ya bisa. Coba kita pakai ini. Terus ini lagi. Oke, kita search aja. Nah, oke. Dapat kita lihat ya hasil dokumen yang terpanggil juga berbeda gitu. Jadi ini membuktikan bahwa query sangat berpengaruh terhadap hasil pencarian kita. Nah, sebagai salah satu platform penyedia database online, ProQuest sendiri menyediakan berbagai fasilitas desain pencarian untuk memudahkan penggunanya dalam mencari informasi. Di sini aku akan menjelaskan beberapa fasilitas desain pencarian yang disediakan oleh ProQuest. Oke, pertama pas kita buka tadi di sini, ini udah langsung masuk ke basic search-nya. Jadi fasilitas basic search ini merupakan pencarian sederhana yang memungkinkan pengguna untuk mencari informasi dengan memasukkan kata kunci atau query atau frasa yang ingin dicari. Di sini aku langsung pakai query full dari judul kasus yang tadi. Nih, Inggrisnya aja tapi. Kenapa lupa? Oke, lalu kita klik search. Oke. Ternyata fitur ini membawa kita pada 2241. 2241. Iya, 2241 hasil pencarian. Jadi dalam fitur ini basic search sendiri tidak menyediakan pilihan filter atau kategori untuk mempersempit hasil pencarian. Hal ini membuat user juga harus menelusuri banyak hasil pencarian yang mungkin tidak relevan atau tidak berguna bagi mereka karena mereka tidak dapat mengatur kriteria pencarian yang lebih spesifik. Oke, kita lanjut ke advanced search. Ini ya. Jadi fitur ini memungkinkan user untuk menentukan kriteria pencarian yang lebih spesifik dan detail. Ini udah kita cobain tadi.
Dan juga misalnya pengguna dapat mencari informasi berdasarkan judul jurnal, penulis, subjek, atau bahasa tertentu. Terus selain itu, pengguna juga dapat mengatur kriteria pencarian yang lebih spesifik seperti mencari informasi dalam rentang waktu tertentu, mencari informasi dari jenis sumber tertentu, atau menggunakan operator boolean seperti and, or, dan not. Ini tampak halaman yang tadi. Ini bisa kita ubah-ubah lagi. Terus ini juga tadi ada thesaurus, ada search tips, dan ada yang lain. Dan di sini aku akan coba input query 1, 2, 3, dan 4 ya? 5 malah. 5 yang tadi untuk mempersempit result. Aku juga menambahkan opsi rentang tahun last 12 month. Last 12 month. Lalu kita klik search. Ini udah ya. Oke, ini kita tinggal masukin aja. Kita search. Dari hasil yang kita temukan, dapat dilihat bahwa perbandingan hasil yang kita dapatkan dari penggunaan basic search dan advanced search berbeda jauh. Tapi nggak jauh banget sih. Pada fitur ini kita dapat 5.781 hasil dengan memasukkan query yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya ada federated search. Jadi dengan menggunakan fitur ini, kita dapat melakukan pencarian yang lebih efisien dan menghemat waktu. Fitur ini juga memungkinkan kita untuk mencari informasi yang lebih luas dan lengkap, tanpa harus melakukan pencarian terpisah di masing-masing database atau sumber jurnal. Selain itu, fitur ini juga menyediakan fitur integrasi data, di mana data dari beberapa database atau sumber jurnal dapat digabungkan menjadi satu hasil pencarian. Ini sangat memungkinkan bagi kita untuk menemukan informasi yang lebih spesifik dan relevan dari berbagai sumber jurnal dalam satu tempat aja. Selanjutnya ada facet navigation. Di sebelah sini tampilannya. Dengan fasilitas ini, pengguna dimudahkan untuk membenarkan hasil pencariannya. Cukup klik ketentuan yang diinginkan dan dokumen yang terpanggil akan langsung berubah. Fasilitas ini membuat pengguna tidak perlu membuat kata kunci ulang. Jadi misalnya kita klik yang ini, jadi kita nggak perlu ngubah-ngubah di halaman kata kunci lagi. Dan ini udah ini ya, keluar dengan tampilan yang baru. Selanjutnya ada auto complete atau auto suggest. Jadi misalnya kita lagi mau ngetik query-nya di sini, nah ini akan keluar suges-suges dari request-nya sendiri, dan ini bakal ngeberikan kita rekomendasi topik yang kita cari sehingga waktu yang dihabiskan menjadi lebih singkat dan efektif. Lalu ini adalah tampilan best first dari hasil pencarian yang udah kita cari tadi. Jadi cara menggunakan fasilitas ini cukup dengan mengklik menu yang sesuai pencarian kita, dan sistem akan memunculkan dokumen-dokumen terbaik dengan perkiraan relevansi paling tinggi untuk sang penggunanya. Jadi dengan query kita yang ini, kita berarti diarahkan ini best first-nya, karena mungkin dalam sini, di dalam jurnal ini bakal banyak yang bahas tentang query kita. Selanjutnya aku mau ngasih tahu tentang actionable results. Jadi ini dari best first tadi kita klik aja. Oke. Nah, yang di atas ini merupakan fasilitas penyedia tools atau alat sebagai tindak lanjut dari pencarian informasi. Misalnya alat ini untuk mengunduh artikel, terus habis itu bisa dicetak, bisa dikasih email, maksudnya dikirim, bisa dikirim atau bisa disitasiin, dan lainnya. Kemudian, untuk melakukan seleksi informasi ada beberapa cara, yaitu
Tadi di sini kita balik lagi ke advanced search. Jadi tadi aku lupa ngasih tahu kalau misalnya di sini ada add a row. Jadi cara ini untuk menambahkan row pencarian agar menemukan dokumen yang dimaksud dengan lebih tepat dan cepat. Jadi kan tadi aku punya 5 query, jadi aku bakal nambahin ini sampai 5. Terus ini juga bisa di remove ya, jadi kita bisa menghapus. Dan di bawahnya ini ada publication date atau tanggal publikasinya. Bagian ini memudahkan kita untuk menyeleksi dokumen melalui tanggal publikasi sebagai sebuah dokumen. Jadi ada banyak jenis yang ditawarkan seperti kayak 3 tahun terakhir. Nah, sini ada 12 bulan, terakhir dalam 12 bulan, terus 3 bulan, 30 hari, 3 hari. Jadi di sini kita bisa ngeset buat mempersempit results kita. Terus kemudian di sini ada search type-nya. Dengan cara berikut kita memilih jenis sumber dokumen yang dicari. Cara ini juga memudahkan kita menemukan dokumen dari situs terpercaya yang kita inginkan. Terus di sini ada dokumen type-nya, sama aja sebenarnya, cuman ini lebih ke mau berbentuknya apa, buku, audiovisual ataupun yang lainnya. Terus yang ketiga di sini ada language atau bahasa. Jadi bagian ini untuk memilih bahasa dari dokumen yang dicari. Jadi ini menyesuaikan aja ya dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya untuk hasil analisis kekurangan penggunaan portal Journal ProQuest untuk mahasiswa, terutama untuk saya sendiri sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan, antara lain adalah biaya berlangganan yang cukup mahal. Jadi saya beruntung sekali karena portal ini udah dilanggan sendiri oleh Undip, oleh kampus saya sendiri. Lalu kekurangan yang lainnya juga ada beberapa fitur pencarian yang masih terbatas. Lalu nanti saya akan tampilkan. Jadi jika ProQuest dibuka namun tidak digunakan selama 30 menit, maka session akan expire atau otomatis tertutup. Dan kekurangan lainnya adalah keterbatasan pada cakupan sumber informasi ilmiah. Namun, meskipun begitu, ProQuest masih bisa menjadi referensi yang cukup baik bagi kajian di bidang ilmu perpustakaan dan informasi karena fitur-fitur canggih yang tersedia di dalamnya seperti Advanced Search, Facet Navigation, Autocomplete, dan Federated Search yang memudahkan mahasiswa untuk mencari informasi yang relevan dan spesifik. Oleh karena itu, penggunaan ProQuest sangat direkomendasikan untuk mahasiswa ilmu perpustakaan, namun perlu dipertimbangkan dengan bijak dan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber informasi ilmiah yang lain. Dan kesimpulannya adalah, jadi berdasarkan query-query yang ada, portal e-journal ProQuest bisa menjadi referensi yang cukup baik bagi kajian di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Dengan fitur-fitur canggih yang tersedia di dalamnya, ini sangat memudahkan mahasiswa untuk mencari informasi yang relevan dan spesifik. Namun, karena ProQuest adalah layanan berbayar, ada beberapa keterbatasan pada fitur pencarian dan cakupan sumber informasi ilmiah yang tersedia di dalamnya. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan sumber informasi ilmiah untuk memastikan sumber informasi yang digunakan benar-benar dapat mendukung kajian yang dilakukan. Oke, teman-teman, ternyata manfaat dari ProQuest itu banyak banget ya. Makanya jangan lupa sekarang ini mulai menggunakan ProQuest dalam menemukan informasi yang kalian inginkan untuk memenuhi tugas akademis kalian. Tingkatkan kemampuan akademis kalian, dan bagi kalian teman-teman, jangan lupa untuk terus menonton episode selanjutnya di akun saya. Akhir kata, aku Nadia Zahra Mariani Hermawan pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.